Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Berjumpa kembali dengan saya, Selviari, JGP Angkatan 8 dari Kota Surabaya. Saya bertugas sehari-hari di SDN Dukuh Kupang 3 490 Surabaya, Jawa Timur. Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan aksi nyata saya yang ada pada modul 1.4 yaitu budaya positif, di mana aksi nyata ini saya terapkan di sekolah saya yaitu di SDN Dukuh Kupang 3 490 Surabaya. Adapun penerapan dan pemahaman budaya positif, yang pertama saya diseminasikan bersama guru dan teknik yang ada di SDN Dukuh Kupang 3 490 Surabaya. Yang kedua, penerapan dan pemahaman budaya positif di sekolah saya diseminasikan bersama wali murid peserta didik baru. Dan yang ketiga, penerapan dan pemahaman budaya positif di sekolah khususnya di kelas 2B, yaitu pembuatan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Adapun dalam pembuatan aksi nyata modul 1.4 budaya positif ini, saya dibimbing dan dipandu oleh ibu-ibu hebat. Yang pertama, Ibu Binti Khairul Nikmah sebagai fasilitator saya, dan yang kedua, Ibu Lis Lestari sebagai pengajar praktik saya. Bapak Ibu guru hebat, berikut adalah penerapan dan pemahaman budaya positif di sekolah bersama guru dan teknik yang ada di SDN Dukuh Kupang 3 490 Surabaya. Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi teman-teman semuanya. Pada hari ini, hari Senin tanggal 24 Juli, saya akan mendiseminasikan praktek baik, yaitu pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang ada di sekolah kita. Monggo, ini kita sharing, nanti panjenengan semuanya bisa tanya jawab atau memberikan saran dan masukan di sesi refleksi. Nah, berikut ini adalah konsep inti budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Yaitu perubahan paradigma belajar. Satu. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Dan yang kelima, motivasi perilaku manusia. 6. Posisi kontrol guru. Yang ke-7, keyakinan kelas. Dan terakhir adalah segitiga restitusi. Nanti akan kita bahas bersama-sama satu persatu. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru yaitu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi nanti kita terapkan di setiap kelasnya yang sudah kurmer kurikulum merdeka ini nanti menggunakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai bakat minat peserta didik kita. Oke, selanjutnya miskonsepsi tentang teori kontrol. Kenapa kok dinamakan miskonsepsi? Ya, karena ini ada berbagai pendapat. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah
Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini yang salah. Selama ini kita melakukan pendidikan terhadap anak-anak kita menuntun, kita membimbing putra-putri kita, itu masih ada yang perlu dibetulkan ya. Oke, sekarang mengubah paradigma stimulus respon. Dari stimulus respon diubah ke pendekatan teori kontrol. Apa sih stimulus respon itu? Ini realitas atau kebutuhan kita itu sama. Semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu yang biasanya kita lakukan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan itu ada pada saat bujukan gagal. Kemudian model berpikirnya menang dan kalah. Jadi ada yang menang dan ada yang kalah. Itu stimulus respon. Nah, sekarang kita belajar tentang teori kontrol. Realitas kebutuhan kita itu berbeda. Setiap manusia, setiap anak itu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Yang kedua, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Tiga, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian, semua perilaku memiliki tujuan. Yang keempat, hanya Anda, hanya pandangan yang semuanya itu bisa mengontrol diri Anda. Orang lain tidak bisa. Itu. Kemudian Anda atau kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian ada kolaborasi, konsensus, menciptakan pilihan baru. Nah, ini yang terakhir, model berpikirnya menang. Jadi sama menang semuanya. Oke, selanjutnya disiplin positif. Apa sih disiplin positif? Nah, Bapak Ibu, ternyata kita itu selama ini salah mendefinisikan disiplin. Yang betul disiplin itu dari kata belajar. Ya, kalau kita mendisiplinkan anak-anak, disiplin harus mentaati peraturan ini ternyata salah. Yang betul disiplin itu artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri. Apa sih disiplin diri itu? Yaitu memiliki tanggung jawab dengan apa yang sudah dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang sudah diyakini. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, tanpa ancaman, tanpa hukuman. Jadi tidak boleh. Nah, ini sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi yang berasal dari dalam dirinya sendiri dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan. Apa sih nilai kebajikan itu? Yaitu nilai yang sudah disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Ini adalah beberapa contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama ada profil pelajar Pancasila yang sudah kita kenal, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian ada IDO Primary Years Program atau PYDP. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang ketiga ada keterampilan hidup atau life skill. Ini dapat dipercaya, lurus hati, pendengar aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, ini yang kita pakai yaitu yang profil pelajar Pancasila. Nah, kita harus tahu apa sih kebutuhan dasar manusia.
Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Ini patut kita wajib tahu sebagai guru supaya kita tahu kebutuhan dasar anak itu apa. Nah, ini 5 dasar kebutuhan manusia. Bertahan hidup. Bertahan hidup itu apa? Ada makanan, kita kan butuh makan ya. Kita butuh makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan juga kesehatan. Kemudian kasih sayang dan rasa terima kasih. Setiap anak itu butuh ini, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, dan menjadi bagian dari kelompok. Kemudian ada penguasaan. Apa? Harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar, itu semua termasuk golongan penguasaan. Kemudian ada kebebasan. Di sini ada mandiri, memiliki pilihan, kemudian mencoba hal baru dan mampu mengendalikan diri. Dan ada kesenangan. Setiap anak ini pasti ingin bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nggak setiap anak aja, orang dewasa juga seperti itu. Namanya kebutuhan dasar manusia. Nah, ini ada motivasi perilaku manusia, terdiri dari 2, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Apa itu motivasi ekstrinsik? Yaitu ini, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu dari luar atau ekstrinsik. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, mendapatkan penghargaan atau diwakil orang, itu termasuk motivasi ekstrinsik. Ada juga orang yang menjadi orang yang mereka inginkan dengan menghargai dirinya sendiri dan nilai yang mereka percaya. Ini yang baik, yaitu motivasi intrinsik. Selanjutnya ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Coba panjenengan semua renungkan, selama ini yang kita berikan ke anak-anak itu yang ke-1 dan ke-2, hukuman dan konsekuensi. Padahal setelah kita belajar nanti yang terbetul yaitu ini paling benar, restitusi. Hukuman itu tidak terencana, sifatnya tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Semua terserah guru. Terus bersifat satu arah. Kenapa satu arah? Hanya guru. Ya. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Yang bahaya itu hukuman psikis, karena berhubungan dengan mental peserta didik kita. Kemudian konsekuensi, yaitu terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman dengan adanya konsekuensi itu. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid karena konsekuensi. Dan restitusi, ini yang kita pelajari. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif untuk mengajarkan murid mencari solusi sendiri. Nah, itu. Ini yang perlu kita tanamkan sekarang ya. Paradigma baru. Ini yang harus kita rubah mindset kita sebagai pendidik. Jadi pakai restitusi. Ya, ini ada 5 posisi kontrol guru. Guru sebagai penghukum, yang pertama. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Dan yang keempat, pemantau. Dan terakhir, manajer. Yang paling kita tekankan, guru itu sebagai manajer, jangan sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman dan pemantau. Jadi kita perdalam lagi. Ya, ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Contoh ini ya, di hari Senin ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, kalau kita sebagai penghukum, maka anak disuruh ini. Biasanya hormat pada bendera selama 1 jam. Kalau kita sebagai pembuat merasa bersalah, mesti kita bilang ke anak-anak, berapa kali sih ibu bapak harus memberitahu kamu?
Kamu itu loh selalu saja mengecewakan ibu bapak guru. Nah, itu sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi itu yang nggak benar ya Bapak Ibu. Jadi nanti mulai sekarang kita rubah pelan-pelan paradigma kita. Kemudian selanjutnya sebagai teman. Teman ini anak diajak bicara. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya. Sekali ini aja. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti itu. Nah itu sikap kita sebagai teman. Ada lagi sebagai pemantau. Kalau sebagai pemantau kata-katanya seperti ini. Kamu itu loh sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Nah, setelah upacara kamu harus beli atributnya di koperasi sekolah dan jangan diulangi lagi. Nah, kita yang sering seperti ini. Ya Bapak Ibu ya. Jadi sebagai pemantau, ternyata hal itu masih kurang tepat. Yang benar kita harus sebagai manajer. Kata-katanya seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi anak itu diajak berpikir untuk kedepannya seperti apa. Nah itu. Nah sekarang kita belajar keyakinan kelas. Mengapa sih sekarang namanya keyakinan kelas? Kok bukan peraturan kelas? Nah, kita bahas. Ini pembentukan keyakinan kelas. 1. Sifatnya harus abstrak. 2. Berupa pernyataan universal. 3. Dibuat dalam pernyataan positif. Jadi kata-katanya itu positif. Kalimat biasa kita rubah menjadi kalimat yang positif. Kemudian sedikit saja. Kenapa? Agar mudah diingat siswa kita. Terus sesuai dengan kondisi kelas, sesuai dengan kondisi sekolah kita, sehingga tujuannya apa? Supaya mudah untuk diterapkan. Terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan untuk membuat keyakinan kelas. Nah ini namanya segitiga restitusi. Baik ibu-ibu, segitiga restitusi itu apa sih? Yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang pertama ini, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas, kemudian ada validasi tindakan yang salah. Ini ada menyamakan keyakinan. Oke, ada pertanyaan di sini. Kalau menstabilkan identitas, di sini pertanyaannya ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu kalau ada anak bersalah, jenengan ke siswa-siswinya mesti bilang begini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Bapak Ibu guru juga pernah melakukan kesalahan. Itu namanya menstabilkan identitas. Kalau validasi tindakan yang salah, kata-kata kita seperti ini. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Ya, yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah itu. Kemudian menanyakan keyakinan. Seperti ini pertanyaannya. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Misalnya anak bersalah, terlambat datang ke sekolah. Itu yang pertama pasti. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, kamu punya alasan kan mengapa melakukan itu? Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, nah ini menstabilkan identitas. Ini terjadi di murid saya pada saat ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Dari kesalahan itu kita bisa belajar untuk ke arah yang lebih baik. Nah, murid kita ya seperti itu. Nah, kata-katanya seperti ini. Berbuat salah itu wajar. 2. Tidak ada manusia yang sempurna. 3. Ibu bapak guru juga pernah melakukan itu. Kemudian ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak guru ingin mencari solusi
dari permasalahan ini. Dan yang terakhir, kamu berhak merasa begitu. Itu yang kita tanamkan ke anak-anak. Nah, ini validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ini pertanyaannya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Terus, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Dan yang terakhir, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Itu anak-anak disupport seperti itu untuk validasi tindakan yang salah. Kemudian dinanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik atau dari dalam diri. Yaitu apa keyakinan kelas kita? Kita ulang kembali ke anak-anak. Terus yang kedua, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? 3, seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kita ajak bicara anak-anak. Kita ajak ngomong. Kemudian terakhir, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu. Nanti anak pasti mikir, oh iya ya, ternyata aku selama ini salah. Bapak Ibu, ini contoh segitiga restitusi pada murid saya. Sedikit saja. Oh, suaranya. Nah, ini contoh saja. Oke, karena suaranya nggak keluar. Sama ya, saya menggunakan kata-kata seperti yang sudah dicontohkan di segitiga restitusi. Oke, penutup. Dalam penerapan disiplin positif, guru memiliki standar kepribadian, keprofesionalan, dan sosial yang baik. Kemudian guru merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among? Kita itu sebagai among ya, atau manajer yang menuntun muridnya menjadi mandiri, merdeka, bertanggung jawab. Ini merupakan standar nasional pendidikan kita. Oke, terima kasih ibu-ibu. Silakan dari apa yang sudah saya jabarkan, monggo kalau ada pertanyaan atau sanggahan atau pendapat dari panjenengan semua, silakan. Monggo boleh. Tentang segitiga restitusi boleh. Ada yang ditanyakan? Atau refleksi kita hari ini? Jangan tegang Ibu. Kita hari ini belajar budaya positif. Kira-kira bisa nggak budaya positif tadi kita terapkan di sekolah kita? Bisa nggak? Bisa ya, pelan-pelan. Jadi kita merubah pola pikir kita dulu, mindset kita terlebih dahulu. Ya, setelah itu kita bawa anak-anak ke budaya positif yang lebih baik. Oke, Bu Titin silakan. Ada tanggapan atau refleksi dari yang sudah saya paparkan ya? Kalau di kelas saya sekarang sudah saya lakukan itu tadi maksudnya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas, oke. Sama-sama kita tanya. Iya. Anak kosong. Iya sudah. Apa terus? Gimana? Saya sudah lakukan itu tadi anak-anak untuk kesepakatan kelas. Saya tanya, maksudnya kamu kesini tujuannya untuk apa? Mereka akan jawab ingin belajar Bu, ingin mendapat ilmu. Oke. Terus kalau ingin mendapat ilmu, kelas seperti apa yang ingin kamu dapatkan di sini atau suasana seperti apa? Mereka menjawab yang tertib Bu, nggak rame. Seperti itu sih tadi contohnya, dan kita sudah buat kesimpulan kesepakatan kelas di kelas 6 tadi. Yang pertama apa ya, harus saling menghormati.
Itu satu harus saling menghormati. Terus yang kedua, tadi itu kita sepakat jika mereka tidak mengerjakan tugas yang umpamanya kita tegur dulu sekali dua kali, kenapa nggak mengerjakan? Terus besok janji besok, oke, besok ya. Tapi nanti setelah 3 kali kita beri sedikit punishment, hukuman dikit, tapi bukan tentang hukuman fisik ya. Saya nggak mau hukumannya tentang hukuman fisik. Hukuman yang bisa secara disiplin juga, seperti ngambil sampah, membersihkan lingkungan. Nah, itu punishment kalau dia sudah 3 kali, setelah diberikan 3 kali tidak mengerjakan, itu akan mendapat hukuman seperti itu. Itu tadi kesepakatan saya dengan anak-anak. Anak-anak sudah sepakat ya? Sudah, mereka sudah sepakat. Seperti itu tadi sih. Oke, beri applause buat Bu Titin. Oke, terima kasih Bu Titin. Jadi penerapan budaya positif tadi membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas di kelas 6. Ya, baik. Yang pertama apa? Saling menghormati, bisa sesama guru, bisa sesama semua yang ada di lingkungan kita, bukan sesama kita. Oke. Oke, sudah sepakat? Oke. Nah, itu nanti tadi menghasilkan berapa kesepakatan kelasnya? 2. Nah, itu nanti dirundingkan lagi besok. Kalau bisa boleh sih sedikit kata-katanya singkat. Terus kata-katanya itu dirubah menjadi kata-kata yang positif. Misalnya dari tidak boleh atau jangan terlambat itu bisa dirubah menjadi kalimat positif. Baik Bu Titin bisa ditambah untuk keyakinan kelas, bisa ditambah menjadi 5 atau 6 keyakinan kelas. Libatkan anak-anak. Jadi apa aspirasi mereka kita tampung nanti dipajang di kelas. Ya, ini contoh tadi saya juga menerapkan keyakinan kelas di kelas 2. Ya, contohnya seperti ini. Anak-anak itu antusias. Ini. Setelah pembuatan keyakinan kelas, oh ini. Nah, ini salah satu murid ya. Saya ajak diskusi tentang keyakinan kelas. Oh, ini internetnya sudah seperti ini ya, suaranya nggak keluar. Jadi mereka itu senang, intinya mereka itu senang kalau diajak ngomong. Jadi sepakat, jadi nggak terserah guru. Kan selama ini kalau kita membuat keyakinan kelas itu atau peraturan ya, dulu namanya peraturan kelas. Itu kan kita ya, kita sendiri. Jadi satu arah, tidak melibatkan aspirasi anak-anak, dibiarkan. Nah, menuntut mereka, terus pokoknya seperti ini, nah itu kita rubah nih Bapak Ibu ya. Oke, bagus. Ada pendapat yang lain yang sudah diterapkan di sekolah kita? Monggo. Bagus Bu Titin untuk masukannya. Nanti tinggal menambah menjadi berapa lagi, kemudian bisa ditulis, dipajang di kelas kita. Bisa di-bannerkan atau gimana boleh. Seperti itu. Monggo dari Bu Alim. Untuk penerapan nilai-nilai kebajikan ya. Ini yang ada hubungannya dengan bidang saya, yaitu guru mapel pendidikan agama Islam. Alhamdulillah juga sudah menerapkan nilai-nilai kebajikan, utamanya pada ranah profil pelajar Pancasila, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagaimana pembiasaan-pembiasaan yang sudah kita laksanakan bersama ya, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 tentunya dengan proporsi mereka masing-masing. Jadi kalau misalkan pembiasaan yang agamis dan menunjukkan religius seperti sholat Jumat, tentunya pelaksanaan untuk kelas rendah dan kelas tinggi jelasnya berbeda. Dan intinya nilai-nilai kebajikan itu juga sudah kami terapkan ya, untuk profil pelajar Pancasila itu mulai dari 3S, kemudian kebiasaan-kebiasaan, ucapan-ucapan yang menunjukkan identitas religius mereka, termasuk ada ngaji ya, sholat duha, kemudian apa ini kalimat-kalimat thayyibah atau kalimat-kalimat baik yang menunjukkan agamis atau religius. Itu aja. Kalimat positif ya Bu. Iya, iya.
Oke, beri aplaus buat Bu Aling. Terima kasih Bu Aling atas masukan dan refleksi kita hari ini. Alhamdulillah di SDN Jaya Kupang 3 kita wajib berbangga karena semua yang sudah diajarkan di konsep inti budaya positif sudah kita terapkan pada dasarnya, sudah kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, pembelajaran sehari-hari. Tinggal nanti ke anak-anak kita ajak untuk berdiskusi, kemudian mindset kita pembelajaran itu harus student center, bukan lagi teacher center, itu utamanya. Jadi baik, ada lagi usulan atau tanggapan Bu Dwi, Bu Ratna, Bu Hana, Bu Nita, Bu Is, monggo. Bu Prima, silakan. Bu Dwi, sudah. Bu Hana, Bu Hana. Oke, tentang agama ya, pembiasaan, oke ya. Apa ya, anak-anak untuk kalau di agama ya di agama itu kan seperti apa? Bagi Ya, terima kasih Bu Cynthia. Kalau tadi sudah dari Bu Alim, di dalam pelajaran agama Kristen pembiasaan apa ya, kata-kata positif ya, tentunya anak-anak ini pun juga ada pembiasaan setiap ini tentang doa ya, tentang saling menghargai, apalagi kita dari ini ya minoritas ya, kita pun juga apa ya, sama-sama sama teman itu saling bertegur sapa yang baik, sikap yang baik, kata-kata yang baik ya. Jadi tidak ada perbedaan untuk antara agama satu dengan yang lainnya, karena kebetulan juga ada teman yang beragama Islam, ada yang beragama Hindu, Katolik ya. Apalagi Katolik, Kristen sebenarnya tidak jauh beda, tetapi ada pemahaman orang tua yang begini. Tetapi kita mengajari pada anak-anak intinya bahwa agama mengajarkan untuk kita saling menghargai. Ya, cukup. Saya kira itu. Mungkin ada yang mau menambah, Bu Dwi monggo. Oke, beri aplaus buat anak. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Alhamdulillah ya, semuanya kita di sini sudah menerapkan segitiga restitusi, budaya positif, ya posisi kontrol guru, keyakinan seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga kedepannya kita bisa membawa perubahan yang lebih baik untuk pendidikan khususnya di SDN Dukuh Kupang 3. Itu dari saya. Mohon maaf, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, berikut adalah testimoni dari rekan sejawat setelah mengikuti penerapan dan pemahaman budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Hana Fatini. Kenalkan, nama saya Hana Fatini, saya guru mapel di SDN Dukuh Kupang 3 490. Setelah saya mengikuti desimilasi budaya positif, saya merasakan sangat senang sekali dengan budaya positif ini dapat diterapkan kepada siswa-siswi SDN Dukuh Kupang 3, khususnya saya yang mengajar mapel ya. Jadi anak-anak diajari untuk selalu saling menghargai, saling menghormati ya, walaupun di sini ada berbagai macam agama, tetapi mereka bisa hidup saling menghargai, saling
gotong royong, saling bekerja sama, tidak membedakan dari latar belakang apapun, agama apapun. Di sini diterapkan untuk menjadi anak-anak yang kedepannya menjadi anak-anak yang memiliki kepribadian yang positif, dan untuk kelanjutannya seterusnya kedepannya semakin lebih baik lagi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dan saya mengucapkan terima kasih. Bapak Ibu guru hebat, selanjutnya adalah penerapan dan pemahaman budaya positif di sekolah bersama wali murid peserta didik baru SDN Dukuh Kupang 3 490 Surabaya. Mari kita saksikan bersama-sama. Semangat ya Bapak Ibu para orang tua wali murid. Semangat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu wali murid kelas 1 semuanya. Singkat cerita, ya, saya dan teman-teman guru dan teknik juga Bapak Kepala Sekolah di sini mengaturkan banyak-banyak terima kasih atas partisipasi dan kerjasama Bapak Ibu semuanya karena sudah menghadiri acara MOOP ini. Kemudian Bapak dan Ibu sudah mempercayai putra-putrinya untuk bersekolah di SDN Dukuh Kupang 3. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan memaparkan ya apa sih yang dimaksud dengan pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila dan generasi unggul. Ini semuanya akan jadi muara atau tujuan dari implementasi kurikulum Merdeka. Nah, di sini kebetulan di SDN Dukuh Kupang 3 sudah melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka. Nah, ini akan saya paparkan seperti apa sih profil pelajar Pancasila. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi kan Bapak Ibu panjenengan semua sudah pernah mendengar pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila. Sudah pernah belum? Atau baru kali ini? Baru kali ini. Baik, terima kasih. Nggak apa-apa. Di sini saya akan menjelaskan ini yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila. Nah, next buktinya. Nah, apa artinya menjadi unggul? Nah, di sini insya Allah kita akan mencetak ya putra-putri panjenengan nanti ke depannya akan menjadi manusia-manusia yang unggul. Nah, maksudnya seperti apa? Yang unggul itu satu, mampu bersaing ya, mampu bersaing dengan anak-anak dari luar negeri. Banyak kan sekarang yang sudah ke luar negeri, ya mewakili Surabaya, mewakili Indonesia, ya kan? Siapa orang tua yang nggak kepingin kalau putra putrinya seperti itu? Ya, berprestasi tidak hanya di intrakurikuler, tapi bisa melewati ekstrakurikuler. Itu semua perlu dukungan dari Bapak Ibu selaku wali murid, selaku orang tua. Dan tugas kita sebagai guru di sekolah ini kenali. Apa itu kenali? Yaitu menggali bakat minat siswa. Kita sebagai guru kelas, sebagai pendidik di sini menuntun perilaku anak sesuai dengan bakat dan minatnya. Insya Allah, kalau panjenengan sudah mempercayakan putra putrinya bersekolah di SDN Dukuh Kupang 3, insya Allah kita semuanya para guru di sini akan berusaha menemukan kembali bakat minat dari putra putri panjenengan. Lah nanti pada saat pembelajaran ya di Kurmer, kurikulum Merdeka, ini akan diterapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, seperti apa pembelajaran berdiferensiasi itu? Yaitu
kita memfasilitasi ya, kita guru sebagai penuntun ya, atau among, kita itu among ya, mengamong putra putri panjenengan. Jadi nanti memfasilitasi, kan anak-anak itu mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Iya apa betul? Iya, gitu ya. Ada anak yang suka belajar dengan video, audio visual. Ada yang suka dengan visual, ada yang suka dengan kinestetik. Nah, di kurikulum merdeka, ini nanti difasilitasi. Jadi, nanti pusat pembelajaran itu tidak lagi berpusat pada guru atau teacher center, tapi sekarang dirubah menjadi student center. Kita yang memfasilitasi anak-anak. Contoh, saya suka atau saya minatnya kalau belajar itu pakai video. Aku sukanya belajar di lapangan. Saya suka olahraga. Nah, itu kita fasilitasi. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, itu pengetahuan awal saja buat panjenengan. Jadi, jadi pembelajaran berdiferensiasi itu seperti itu. Baik, next. Kemudian menjadi manusia unggul yang berikutnya yaitu memiliki kepribadian Pancasila. Yang dimaksud yaitu sesuai dengan ciri khas bangsa Indonesia. Seperti yang diungkapkan Bapak Eri Cahyadi, Bapak Wali Kota tadi, kita harus menerapkan Pancasila tadi. Dari 5 itu bukan dihafalkan, tapi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk panjenengan mengasuh putra-putri di rumah. Seperti itu. Selanjutnya, nah, ini bagaimana menjadi manusia yang unggul. Seperti ini ya Bapak Ibu, menerapkan nilai-nilai Pancasila. Senyum, sapa, salam, tapi dengan sopan santun juga. Jadi 5S sekarang. Anak kan ada ya yang tidak terbiasa ketemu Bapak Ibu gurunya nyeluwonong saja. Ada apa enggak? Nah, sekarang dilatih karakternya pelan-pelan. Ini termasuk budaya positif seperti yang diungkapkan oleh Bapak Dinas Pendidikan tadi, Bapak Yusuf Masri. Jadi di sekolah kita sudah mulai pembiasaan budaya positif yang bermuara ke pendidikan karakter, bermuara lagi ke profil pelajar Pancasila. Anak-anak akan terlatih. Jadi sopan santun ketemu Bapak Ibu. Jadi tidak hanya ketemu Bapak Ibu gurunya saja, dengan temannya pun mereka saling menyapa. Sopan dan santun. Siapa sih yang nggak senang lihat anaknya pagi Bu, pagi Pak, senang kan Bu ya? Nah, jenengan gitu. Assalamualaikum Mama, Papa, saya datang. Nah, anaknya sopan seperti itu senang atau enggak? Atau kalau datang di rumah, Assalamualaikum, tas dilempar. Nah, beda kan? Nah, itu kita latih. Kita didik mulai sekarang di sekolah. Nah, panjenengan di rumah juga melatih seperti itu. Oke. Kemudian ini berkebinekaan global. Nah, apa sih berkebinekaan global itu? Nah, kita bisa ambil sikap dari apa yang diadopsi dari luar negeri. Jadi pendidikan zaman sekarang itu harus sesuai dengan zamannya. Kita tidak boleh menutup diri. Sekarang zamannya menuju era abad ke-21. Nah, itu tadi alhamdulillah program di SDN Duku Kupang 3 tadi ada yang si gendut tadi, ya kan? Bermuara ke teknologi. Jadi anak-anak nantinya, siswa-siswi semuanya akan diajari seperti yang disampaikan Bu Ratna tadi, diajak untuk mahir komputer. Dikenalkan dulu mulai dari kelas 1. Insya Allah nanti akan berlanjut kelas 2, 3, 4, 5, 6. Jadi nanti anak-anak terbiasa dengan IT. Seperti itu maksudnya Bapak Ibu ya. Jadi lulusan dari SDN Duku Kupang 3 tidak kalah hebatnya dengan lulusan yang lainnya. Sudah terampil dan mahir IT. Seperti itu. Lanjut. Nah, yang ketiga yaitu bergotong royong. Ini adalah beberapa contoh kegiatan yang dilakukan di SDN Duku Kupang 3. Yang pertama, kegiatan piket kelas Bapak Ibu. Nah,
Piket kelas itu setiap guru nantinya akan membentuk piket kelas, ya, dengan kesepakatan yang dibuat dengan siswa-siswi di kelasnya. Jadi piket kelas itu tujuannya bukan apa sih supaya kelasnya bersih, enggak, tapi juga mendidik putra-putri kita. Apa tanggung jawab pembelajaran tidak akan dimulai kalau kelasnya masih kotor seperti itu ya. Nanti pembelajaran, setelah selesai pembelajaran, anak-anak bertanggung jawab, oh iya, saya akan buang sampah di tempatnya, kelas juga harus bersih. Nah, itu gotong royong. Bermuara lagi ke nanti apa, yaitu mewujudkan adiwiyata di sekolah kita. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, itu ada macam-macam gotong royong. Di kelas juga ada kerja kelompok. Nah, kerja kelompok itu juga merupakan salah satu wujud dari gotong royong. Oke, selanjutnya. Kemudian yang keempat yaitu mandiri. Nah, Bapak Ibu, izinkan saya untuk parenting sebentar di sini karena berhubungan dengan kurikulum merdeka. Jadi mindset kita sebagai wali murid jadi harus pelan-pelan dirubah. Pelan-pelan dirubah menuju apa? Supaya anak-anak ini terlatih. Itu tadi mandiri, kreatif, gotong royong, beriman dan bertakwa. Nah, seperti ini. Sebagai orang tua, kita tidak boleh yang pertama mengerjakan tugas anak. Contohnya seperti apa? Misal, kalau ada tugas ya dari sekolah, dari Bapak Ibu guru di sekolah, panjenengan jangan mengerjakan, dituliskan atau apa, dibuatkan, nggak boleh. Mulai sekarang dirubah. Tapi apa? Anak didampingi. Kemudian anak itu dibimbing Bapak Ibu ya. Ayo, kamu ngerjakan tugas apa? Kamu ada tugas apa? Misalnya membuat proyek apa gitu ya, membuat keterampilan apa? Jenengan bimbing, jangan dikerjakan. Paham nih maksud saya nih? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, membatasi kreativitas anak. Tidak boleh. Seperti yang saya ungkap di awal, tiap-tiap anak mempunyai kreativitas masing-masing. Panjenengan memfasilitasi di rumah, kita sebagai pendidik di sekolah memfasilitasi mereka di sekolah sesuai dengan kreativitas. Contohnya apa Bu Silvi? Contoh, misalnya anak-anak mau membeli mainan, jangan dibatasi, Dek, kamu beli mainan ini ya, jangan. Itu kan sesuai keinginan panjenengan. Lah anak kepinginnya, Mah, saya mau beli mainan ini dong, Mah. Misalnya kayak apa itu yang kotak dadu itu ya, diputer-puter itu kan iya. Kan melatih asah otak. Rubik, Mah, aku pengen beli mic dong, Mah, karena aku pengen senang nyanyi. Loh nggak apa-apa. Jangan diwajibkan, ayo Dek, kamu beli ini aja buat melatih otak. Ayo Dek, kamu beli ini aja. Nggak boleh. Zaman sekarang loh ya, sudah beda dengan pendidikan zaman dulu. Seperti itu ya, karena ini proses. Nanti kalau anak sesuai dengan keinginan kita, kreativitasnya mati, otomatis panjenengan itu sudah menciptakan robot-robot masa depan. Sesuai dengan keinginan orang tua, bukan keinginan anak. Paham? Oke, tenun. Oke, next selanjutnya. Belum butinnya yang tadi. Nah, yang ketiga, memberi jadwal rutin pada anak. Nah, ini salah Bapak Ibu ya. Jadwal rutin misalnya, Dek, nanti sekolah jam segini, pulang sekolah harus ngaji, nanti les komputer, les ini bahasa Inggris dan sebagainya. Pertama di awal diberikan kepada anak, tapi jangan diulang-ulang seperti itu. Karena apa? Anak kelas 1, terutama yang kelas 1 ya, kan usia 6 sampai 7 tahun ya. Nah, kita tidak boleh memaksakan. Anak usia 6 sampai 7 tahun itu masih proses senang bermain. Biarkan mereka bermain dengan dunianya. Biarkan mereka bersosialisasi dengan teman-temannya. Jangan dibatasi Bapak Ibu ya. Itu monggo mohon kerjasamanya. Nggak boleh. Kamu harus ini, kamu harus ini. Nah, itu nanti hasilnya ke depannya.
anak akan jadi stres. Oh, nggak boleh main, ya kan? Oh, nggak usah main. Setelah ini tidur, setelah ini gitu, kan ikut jadwal kita. Beri kesempatan anak bermain. Di sekolah juga seperti itu. Anak usia 7 tahun, 6 sampai 7 tahun, pembelajaran tidak boleh membosankan. Insya Allah Bapak Ibu guru yang ada di sini memfasilitasi menjadi pembelajaran yang menyenangkan. Diberi kesempatan anak-anak pembelajaran juga bermain. Monggo. Selanjutnya, oh ya, yang keempat, menyelesaikan semua masalahnya. Semakin sering orang tua membantu menyelesaikan masalah anak-anak, nah ini juga membuat anak menjadi manja. Biarkan anak itu menyelesaikan masalah mereka sendiri. Ya. Nah, kita apa? Kita bimbing mereka supaya menemukan jalan keluar. Bukan, kamu ada masalah apa? Oh iya, aku bertengkar dengan temanku di kelas tadi. Terus orang tua emosi. Aduh, gitu ya. Otomatis namanya orang tua kan mesti membela anaknya. Ya Pak ya. Iya, akhirnya rame di sekolah, protes ke gurunya. Anak saya tadi dipukul, anak saya pulpen saya hilang, pensilnya hilang dicoret-coret. Nah, kira-kira itu membuat anak menjadi manja atau tidak? Manja kan Bu ya? Nah, mulai sekarang yuk kita rubah mindset kita sebagai orang tua, nggih. Siap Bapak Ibu? Oke, alhamdulillah. Jadi beri kesempatan pada anak untuk menyelesaikan masalahnya sendiri agar dia menjadi orang yang bertanggung jawab. Selanjutnya Bu Tina, bernalar keluar dari permasalahannya. Next. Ya, ini yang terakhir dari profil pelajar Pancasila yang keenam, yaitu kreatif. Apa kreatif? Kemampuan mencipta. Nah, kemampuan mencipta itu berasal dari ide-ide mereka sendiri Bapak Ibu ya. Jadi biarkan anak-anak itu kreatif, berkreasi dengan ide mereka. Misalnya kalau nggak sesuai dengan jenengan, biarkan. Ya, Ma, aku kepingin membuat ini, aku kepingin menggambar ini deh, Ma. Nggak sesuai dengan panjenengan, jangan dimarahi. Biarkan, jenengan tambahin, dek, ini kalau ditambahin warna seperti ini bagus loh. Nah, kasih ide mereka. Dek, kalau gambarnya lebih kecil gimana? Oke, Ma, setuju, mana? Jadi, beri kesempatan anak-anak untuk berkreasi, seperti itu. Nah, jadi nanti anak-anak bisa bermanfaat untuk diri mereka sendiri dan nanti siap untuk menuju di masyarakat. Jadi proses, kita semuanya ini berproses ya Bapak Ibu, tidak ada hasil yang instan, semuanya butuh proses dan kesabaran. Ya, next. Nah, terakhir, pelaksanaannya adalah tanggung jawab bersama. Siapa saja sih yang terlibat agar muara menjadi profil pelajar Pancasila? Yang pertama, kepala sekolah. Yang kedua, guru dan staf. Yang ketiga, orang tua panjenengan ini sebagai mama-mama atau bapak-bapak mereka semua. Dan yang terakhir, komite sekolah. Komite sekolah ini mewakili masyarakat sekitar. Jadi, untuk proses menuju muara profil pelajar Pancasila perlu kerjasama ini. Kepala sekolah, guru dan staf, orang tua, komite sekolah. Nah, seperti itu. Paham ya Bapak Ibu? Oke, terima kasih. Semoga apa yang bisa saya sampaikan pada hari ini bermanfaat buat Bapak Ibu panjenengan semuanya dan utamanya untuk peserta didik SDN Dukuh Kupang 3 menuju profil pelajar Pancasila. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, berikutnya adalah penerapan dan pemahaman kepada siswa-siswi dengan pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas ini dilakukan di SDN Dukuh Kupang 3, 490 Surabaya. Berikut ini adalah contoh pembentukan keyakinan kelas khususnya di kelas 2B.
Pembentukan keyakinan kelas ini diikuti oleh seluruh peserta siswa-siswi kelas 2B bersama dengan ibu guru kelas. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Yuk, tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Anak-anak, sekarang hari ini Bu Siti akan membentuk kesepakatan kelas. Kita buat kesepakatan kelas yang kita untuk kamu, dari kamu untuk semuanya. Ya, kita sepakat semuanya? Nah, jadi nanti kalian tuliskan apa-apa yang sudah menjadi kesepakatan. Contoh misalnya tulis ya nanti di kertas itu, di kertas sticky note, terus ditempelkan di papan tulis kesepakatannya maju satu-satu. Misalnya tidak boleh rame saat pembelajaran Bu, boleh. Kelas harus tetap bersih Bu, boleh. Siap? Oke, sekarang dituliskan, jangan lupa ditulis namanya ya. Ayo sekarang dikerjakan. Ditulis namanya, kemudian kesepakatannya apa. Oke, yang sudah boleh maju. Silakan Rena. Tempelkan di sini yuk. Sini. Sini ya. Oke, terima kasih Vena. Yuk yang lainnya. Ini maju silakan. Langsung. Tempelkan, diluruskan itu. Iya. Oke, terima kasih Yusri. Nggak usah lari. Satu-satu sini kamu sini. Kamu sebelahnya boleh sini. Terus sampai memanggil ke sini boleh. Oke, ditempelkan. Ya, terima kasih. Yuk. Nggak usah tinggi-tinggi, di bawahnya lagi juga boleh. Oke, terima kasih. Oke, terus. Ya, ayo. Silakan. Yang belum cepat. Boleh sama saja sambil menunggu yang belum. Bu Siti bacakan satu-satu ya. Ini dari Vena. Coba jawaban Vena. Pulang sekolah harus bersih, sepakat? Sepakat dong, sepakat? Oke, terima kasih. Yang kedua dari Yusril. Rapikan meja sesudah pulang sekolah, sepakat? Terima kasih. Kemudian dari Rindu. Tidak boleh rame, sepakat? Kemudian dari Gilang. Merapikan meja sesudah pulang sekolah, sama ya? Betul, sepakat ya? Oke, Ica tidak boleh bertengkar, boleh. Sepakat? Kemudian dari Dinda, tak boleh bertengkar dengan teman, sama boleh. Kemudian dari Michael Darmawan, mau masuk harus apa ini? Beres. Ya wis, tak apa-apa, boleh. Masuknya mejanya rapi ya. Kelasnya bersih, boleh, oke. Terus dari Rafael, sopan santun terhadap guru dan teman, sepakat? Sepakat? Oke, terus dari Nada kelas harus bersih. Dan dari Nesa pulang sekolah kelas harus bersih. Nah anak-anak terima kasih. Yang belum nanti silakan ditempelkan. Nah sekarang Bu Siti ngambil nanti ya dari sekian pendapat kalian semuanya untuk kesepakatan kelas. Nanti Bu Siti ambil beberapa ya yang sudah kita sepakati. Oke? Sudah siap semuanya? Terima kasih ya atas partisipasi dan kerjasama kalian. Kalau sudah dibentuk kesepakatan kelas maka harus dipatuhi, dilaksanakan. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah beberapa dokumentasi penerapan budaya positif di kelas, utamanya di kelas 2B, yaitu menerapkan keyakinan kelas.
Bapak Ibu guru hebat. Selanjutnya adalah testimoni atau respon dari peserta didik, khususnya peserta didik kelas 2B setelah menerapkan pemahaman dan pembentukan keyakinan kelas. Respon atau testimoni ini akan disampaikan oleh yang pertama, Ananda Yusril Mahendra, yang kedua, Ananda Muhammad Rafa, dan yang ketiga oleh Ananda Nada. Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum, nama saya Yusril, saya dari kelas 2B. Dengan adanya kesepakatan kelas, saya menjadi anak yang mandiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ravandra Sulamto dari kelas 2B. Sekolah saya SDN Kupang 3 Surabaya. Dengan adanya kesepakatan kelas menjadi saya anak yang bertanggung jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada, kelas 2B, SDN Buku Kupang 3 Surabaya. Dengan adanya kesepakatan kelas membuat saya menjadi anak yang rajin dan semangat bersekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, itulah tadi apa yang bisa saya sampaikan pada aksi nyata saya di modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Guru bergerak, Indonesia maju.